Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arima Isya Putri akan menjelaskan tentang formal elemen. Apa itu formal elemen? Formal elemen merupakan elemen yang membentuk struktur suatu game. Tanpa elemen ini, maka sebuah game belum bisa disebut sebagai game. Kemudian ada elemen terdiri dari beberapa struktur, yaitu pemain, tujuan, prosedur, aturan, aset atau perlengkapan, konflik atau permasalahan, boundaries atau batasan, dan pencapaian hasil atau akhir, atau biasanya juga namanya itu outcome. Player atau pemain merupakan pilihan lain yang perlu dipertimbangkan saat merancang game, yaitu struktur interaksi antara pemain, sistem permainan, dan pemain yang lainnya. Di sini ada pemain tunggal versus permainan, merupakan struktur permainan di mana satu pemain bersaing melawan yang lainnya. Contoh solitaire, pigman, game digital pemain tunggal lainnya. Kemudian ada pemain individu versus game. Di sini itu merupakan struktur permainan di mana beberapa pemain bersaing melawan sistem permainan yang lain. Contohnya bingo, roulette, dan farmville. Kemudian ada pemain versus pemain. Merupakan struktur permainan di mana dua pemain langsung bersaing. Contohnya checker, catur, dan tenis. Kemudian ada kompetisi sepihak, merupakan permainan di mana dua pemain atau lebih bersaing melawan satu pemain. Contohnya dekbal atau permainan papan Scotland Yard. Lalu ada kompetisi multilateral, yaitu termasuk permainan yang mana 3 pemain atau lebih ini langsung bersaing. Contohnya poker, monopoli, atau seperti game multi pemain seperti Black Ops, Starcraft, Halo 4, dan lain-lain. Lalu ada bermain kooperatif, yaitu contoh permainan di mana 2 pemain atau lebih bekerja sama melawan suatu sistem. Contohnya Left 4 Dead 2, Journey, dan Portal. Lalu ada kompetisi tim. Kompetisi tim merupakan permainan di mana 2 kelompok atau satu itu bersaing. Contohnya sepak bola, bola basket, tebak-tebakan, pertahanan kuno, dan tim benteng 2. Objektifis atau tujuan. Game memberikan tujuan pencapaian kepada pemain. Sifat dari tujuan itu juga harus menantang sekaligus bisa dicapai juga. Tujuan dibuat dengan beberapa pola. 1. Tujuan dibuat untuk mudah dicapai oleh pemain. Kemudian sehingga pemain dibuat lebih sulit sehingga permainan jauh lebih menantang. Contoh dalam permainannya seperti monopoli, terus Plant vs Zombie, Super Mario. Sini ada prosedur. Prosedur merupakan metode yang dipakai oleh pemain untuk mencapai tujuan dalam sebuah game. Umumnya game melakukan metode seperti starting action atau memulai aksi dalam game. Kemudian progression of action, prosedur lanjutan sesudah aksi dimulai. Special action, kondisi tambahan untuk elemen lain dari game. Lalu resolving action, cara menutup gameplay yang sudah selesai. Rules atau aturan. Rules adalah aturan dari sebuah game. Aturan game non-digital seperti berikut. Aturan dibuat lebih gampang dan dimengerti dan dihafal. Kalau aturan game digital, aturannya dibuat lebih kompleks dan cenderung lama untuk memahaminya. Kemudian di sini ada contohnya.
Seperti dalam game My Cafe, kita bisa mendapatkan tingkatan level jika memenuhi jumlah star atau bintang, yaitu dengan memenuhi semua pesanan pengunjung, seperti yang ditunjukkan dalam anak panah. Kemudian ada resource. Resource sendiri merupakan sebutan untuk aset atau peralatan atau apapun yang dimiliki pemain sebagai media untuk mencapai tujuan. Contohnya, life, nyawa, unit, lalu ada kekuatan yang dimiliki atau health, currency, jumlah modal atau uang, action, kemampuan, power up, kekuatan tambahan, inventory, cadangan penyimpanan, time, waktu. Konflik merupakan hasil dari adanya rules dan boundaries. Jika digabung dengan prosedur, maka pemain akan menghadapi tingkat kesulitan tertentu untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan, pemain harus menguasai skill atau mahir dalam keadaan tertentu. Contohnya, halangan atau hambatan, oponen, lawan, dan dilema. Kemudian ada boundaries. Boundaries sendiri merupakan batasan antara game dan yang di luar game. Dalam pengertian lain, misalnya itu apa yang diatur untuk memisahkan dan yang diterima dalam game maupun yang tidak diterima. Boundaries memiliki sifat fisik yang bersifat fisik maupun konseptual. Kalau fisik itu batasan dengan dunia nyata, kalau konseptualnya batasan di dalam game itu sendiri. Adanya boundaries ini dapat kita lihat dengan jelas pemisahan antara dunia nyata dan game. Outcome ini akhir dari permainan, dan permainan yang tidak bisa ditebak bagaimana pencapaian atau hasil akhirnya untuk menarik minat pemain. Hasilnya biasanya bisa berupa jumlah skor, pangkat yang disandang, kata menang, atau mendapatkan info. Dengan memahami berbagai elemen-elemen ini, bekerja bersama dan berpikir tentang cara baru menggabungkan elemen, maka kita dapat menciptakan jenis permain baru untuk permainan kita. Praktik yang baik untuk desainer game pemula adalah dapat menciptakan jenis gameplay baru untuk permainan yang kita buat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.